Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ani Junianti Pertiwi, mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kali ini saya akan men-share sedikit wawasan yang saya tahu tentang peer-to-peer lending syariah. Sebelumnya saya harap kepada pendengar audio atau penonton video saya selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Allahumma amin. Langsung saja kita mulai perbincangan tentang peer-to-peer lending syariah. Gambaran kasar peer-to-peer lending syariah ini, ada pembutuh dana dan ada pemberi dana, ada juga yang penyedia jasa, yaitu peer-to-peer lending syariah. Sebelumnya saya mereview dari Dana Syariah, itu salah satu peer-to-peer lending syariah yang sudah ada di OJK tercatat. Di sini Dana Syariah itu berfokus pada properti. Semuanya berfokus pada properti kebanyakan. Nah, di sini juga tertera imbal hasil per tahunnya bisa sampai 15 sampai 20% per tahun. Di sini ada salah satu proyek properti. Di sini tertera imbal hasil per tahunnya 18%, durasi proyeknya 3 bulan. Jadi 18% dibagi 12 bulan sama dengan 1,5% per bulannya. Kalau durasi 3 bulan berarti 1,5% per bulan dikali 3, yaitu 4,5%. Jadi seandainya teman-teman semua mendanai 1 juta, di sini semuanya minimum pendanaan 1 juta. Akan dapat per bulannya sekitar 45.000. Nah, di sini ada contoh proyeknya, properti yang ada di Bali. Di sini tertera imbal hasil per tahun 23%, setara dengan 115 juta. Di sini juga transparan sekali, ada imbal hasil pendana yang memberikan dana mendapatkan 18% per tahun, setara dengan 90 juta, dan ujroh penyelenggara atau dana syariahnya atau penyedia jasa itu 5% per tahun, setara dengan 25 juta. Di sini juga ada agunannya, yaitu aset sertifikasi kepemilikan. Nah, mitigasi proyek ini kebanyakan proyeknya sudah dibeli, sudah ada yang membeli, cuman kekurangan dana untuk melakukan proyeknya gitu. Jadi sedikit resikonya, cuman tidak bisa dipungkiri, ada aja pasti resikonya ya. Nah, kalau untuk kesesuaian syariahnya tentu saja jauh dari riba, gharar, tadlis, dan lain sebagainya. Terus juga di sini harus mematuhi prinsip syariah pastinya. Etika bisnisnya transparansi, jujur, amanah, bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing, baik pendana atau penyelenggara atau juga penyedia jasa. Nah, usul fikihnya di sini ada dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Kaidah fikihnya, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Terus juga kaidah yang lainnya, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam peer-to-peer lending syariah ini maqasid syariahnya yaitu hifzu al-mal. Harta yang dipinjamkan akan menjadi keberkahan bagi pemilik karena bisa membantu sesamanya. Fikih muamalah yang digunakan
mudorobah, al-bai, ijaroh, musyarakah, qard, dan wakalah. Lalu bagaimana menurut fatwa DSN MUI dan standar AAOIV-nya? Menurut fatwa DSN MUI nomor 117, mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan ajak piutang. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan atau invoice oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga yang menjadi dasar jasa atau pembiayaan ajak piutang. Yang kedua, calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan atau invoice yang dimiliki mengajukan jasa atau pembiayaan kepada penyelenggaranya, yaitu dana syariahnya. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa disertai talangan atau qard. Dalam hal calon pemberi jasa atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagai huruf, dilakukan akad wakalah bil ujroh antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara, pemberi pembiayaan sebagai muwakil dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan akad wakalah bil ujroh dengan penerima pembiayaan untuk penagih utang, penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai muwakil. Jadi menurut DSN MUI itu diperbolehkan ya. Kemudian menurut regulasi atau otoritas jasa keuangan atau OJK, di sini sedang mengumpulkan regulasi terkait vintage lending yang berbasis syariah sebagai pembaruan dari POJK 77 tahun 2016. Wow, terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan mendengarkan audio atau menonton video saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.